Dalam mengantisipasi penyebaran wabah virus corona, seleksi penerimaan CPNS tahap kedua di Kabupaten Siak ditunda pelaksanaannya, sesuai surat edaran yang disampaikan Menpan RB Republik Indonesia. Hal ini juga disampaikan Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian Novit Rizal bahwa pelaksanaan tes CPNS SKB yang direncanakan akan dilaksanakan pada 25 Maret mendatang ditunda. Dikarenakan dalam pencegahan penyebaran wabah virus corona di Indonesia, khususnya Kabupaten Siak, maka pelaksanaan SKB ini pun akan menunggu keputusan dari Panitia Seleksi Nasional Panselnas. Untuk itu diminta kepada peserta yang lulus ke tahap selanjutnya dapat memantau informasi secara online melalui website BKPSDMD Kabupaten Siak serta mempersiapkan diri sesuai bidangnya masing-masing. Pelaksanaannya itu ditunda berdasarkan surat edaran Menpan tertanggal 17 Maret 2020 dengan nomor B-SM-M-SM.01.00/2020 perihal penundaan jadwal pelaksanaan SKB seleksi CPNS Formasi tahun 2019. Untuk pelaksanaan SKB ini mungkin bisa dijelaskan sebelumnya kapan dan pelaksanaan SKB yang awalnya direncanakan oleh Panselnas Pusat itu tanggal 25 Maret 2020 pelaksanaannya. pelaksanaan itu sendiri direncanakan sebenarnya di mana begitu dan bagaimana di Kabupaten Siak pelaksanaannya begitu? Pelaksanaannya tetap di gedung daerah Sultan Syarif Qasim II di Kecamatan Mempura, yang pelaksanaan awalnya di pelaksanaan SKD-nya di gedung tersebut dan pelaksanaan SKB-nya akan dilaksanakan di sana juga. Maka dengan adanya nanti keramaian makanya ditunda. Makanya dengan adanya wabah tersebut COVID-19, tidak boleh mengadakan keramaian. Jadi pelaksanaan tersebut ditunda sampai dengan waktu belum ditentukan. Oke, untuk informasi nih kepada peserta CPNS itu, apa saja yang mereka harus persiapkan mungkin saat ini di rumah begitu kan, yang bisa dipersiapkan gitu sebelum melaksanakan tes SKB itu? Mereka harus mempersiapkan diri untuk pelaksanaan SKB, kompetisi bidangnya sesuai dengan kualifikasi pendidikan seperti pendidikan matematik, kualifikasi pendidikannya akuntansi. Mereka belajarlah dengan giat supaya mereka bisa lulus tes SKB. Jadi mereka nanti kan bisa lulus SKB dan mereka bisa diangkat jadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Siak. Jadi untuk saat ini informasi nih kepada peserta begitu, apakah ada misalnya untuk registrasi ulangnya apa-apa saja yang harus dipersiapkan begitu? Registrasi ulang sudah kita umumkan di pengumuman kita di website BKPSDM Kapsiak.go.id. Jadi bisa dilihat melalui pengumuman bagi peserta yang telah dinyatakan lulus SKD dan mengikuti SKB, mereka harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan pendaftaran ulang. Namun mereka belum bisa mendaftarkan ulang karena belum ada jadwal yang ditentukan oleh instansi dan oleh pusat juga, karena masih menunggu jadwal yang telah ditetapkan oleh pusat kapan waktunya. Sementara Kepala Sub Bidang Informasi dan Pengadaan BKPSDMD Kabupaten Siak menyampaikan untuk 336 peserta CPNS yang akan mengikuti tahap SKB di Siak dapat mempersiapkan persyaratan untuk registrasi ulang dan pelaksanaan registrasi ulang tersebut pun akan diinformasikan secara online. Tambahan untuk proses registrasi ulang. Karena sebelum kita melakukan pelaksanaan ujian SKB, seperti yang kami umumkan di situ peserta diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang. Jadi harus mempersiapkan
Di antaranya itu ada misalnya ijazah, kemudian ada KTP, kemudian ada kartu pendaftaran, kemudian ada terutama untuk tenaga pendidik, bagi yang memiliki sertifikat pendidik itu wajib dibawa. Kemudian untuk tenaga kesehatan juga ada STR. Kemudian nanti itu untuk registrasi ulang. Kemudian ketika saat melakukan ujian SKB harus dipersiapkan yaitu kartu pendaftaran, kemudian KTP, kartu identitas, atau jika pun tidak ada KTP itu surat keterangan dari Distrik Jati. Itu aja. Diketahui seleksi CPNS Kabupaten Siak tahun ini yang telah melalui tahap penyeleksian seleksi kompetensi dasar atau SKD pada 27 hingga 31 Januari lalu di Gedung Daerah Sultan Syarif Qasim II Siak Sri Indrapura. Setelah pelaksanaan SKD, peserta akan mengikuti tahap selanjutnya yakni seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan sistem chat yang juga direncanakan akan berlangsung di Gedung Daerah Sultan Syarif Qasim II dan menunggu informasi selanjutnya. Jaya Ici Samizul melaporkan.